Oke, selamat sore teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita hari ini mulai pertemuan lagi ya di pekan ketiga pertemuan 8. Hari ini kita akan membahas tentang lanjutan dari pertemuan kemarin. Sekarang yaitu materinya data preparation 2. Silakan teman-teman cek materinya di Sepada ya. Untuk mengawali kegiatan pada hari ini semoga diberi kelancaran. Langkah baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Selesai. Untuk mempersingkat waktu, saya langsung persilahkan kepada beliau Ibu Mardiah. Dipersilakan Ibu. Ya, terima kasih Mas Adi ya. Oke, dan semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat sore semuanya. Sehat ya? Alhamdulillah Bu. Sehat ya. Ini saya ingin menyapa deh, cuman sedikit ya. Mas Said Muhammad, halo apa kabar? Alhamdulillah sehat Bu. Sehat ya. Oke, agak-agak pilek gitu. Memang musim hujan ya. Iya enggak? Iya Bu. Oke, terus Mbak Meme. Halo. Mbak Laili. Mungkin kendala mic kali ya. Dan juga Mbak Mutmainah. Oh, ini ada suara Mbak Laili. Suaranya kayaknya putus-putus hujan ya Mbak Laili di sana ya? Iya Bu, di sini Hujan, iya. Sama juga di sini hujan ya. Terus Mas Anas. Halo Mas Anas. Cek. Suara Mas Anas nggak kedengeran ini. Oke, kemudian Mbak Husnul. Oh, masih connecting audio ya. Mbak Mutmainah, terus Mas Rafael. Ya. Oke. Kayaknya hampir semua wilayah hujan semua ini ya. Ada yang nggak hujan di sana? Jogja tiap hari hujan. Kalau udah di atas jam 12, jam 1 sudah hujan sampai nanti malam hujannya. Paling yang cerah agak cerah pagi ya. Pagi sampai jam 12 itu pun kadang udah mulai mendung seperti itu. Oke, baik ya. Kita lanjutkan hari ini tentang materi kemarin ya, lanjutannya. Saya kaget tadi kok ada 80 slide. Ternyata lanjutannya yang hari kemarin ya. Tentang data preparation. Kali ini kita akan mempelajari tentang data cleaning. Oh iya Mas Adi, ini sepertinya kok saya cek di materi-materi data preparation yang kedua ini kayaknya banyak ke library banyak ke Python-nya deh ini scripting-nya. Ya. Saya belum cek malah untuk materinya. Oh gitu. Saya tadi kaget 80-an ternyata separuhnya materi sebelumnya dan lebih banyak ke script Python-nya. Nanti tolong dipresentasikan saja nanti sebisanya maksudnya di koneksinya gimana. Kemudian teman-teman yang lain kesulitan enggak kalian mempelajari bahasa pemrograman Python? Ini nanti kan berkaitan dengan penugasan mandiri ya. Kan ada tuh setiap minggu pasti ada ya Mas ya. Setiap kali pertemuan ada penugasan mandiri ya. Iya Bu, ada Bu. Nah, itu gimana? Ada kendala nggak teman-teman di sini? Atau kalian lancar-lancar aja? Mas Adi, kalau dari penugasan mandiri, rekan-rekan di sini sudah banyak yang mengumpulkan atau beberapa aja atau gimana? Maksudnya paling tidak kita bisa menilai ya, ada kesulitan tidak gitu loh dari rekan-rekan yang ada di sini. Kemarin sempat saya rekap untuk tugas mandiri yang sebelumnya dari pertemuan 4, 5, dan 6. Minggu kedua berarti ya? Iya, minggu kedua Bu. Untuk pertemuan 4 udah ada 15, untuk pertemuan 5 ada 10,
Untuk pertemuan 6 ada 11 untuk tugas mandirinya. Oh gitu, berarti lumayan ya. Itu 456 itu tentang apa sih kita kemarin? Akuisisi data ya? Data collecting Data ya? understanding, Bu. Oh, data understanding. Oke, ya. Itu sudah masuk ke script Python kan? Iya, sudah, Bu. Sudah. Berarti kalau banyak yang mengumpulkan, berarti dirasa tidak ada masalah ya? Ya 50% ya, dari berapa Mas? 30 ya? 30 yang disimpan ada, Bu, tapi yang persen sih nggak sampai 25. Oh, memang seperti itu ya, memang Iya. belasan ya. Oke, rekan-rekan, silahkan di apa ya, di review. Maksudnya ada kendala nggak tentang Python dalam, terutama untuk penugasan mandiri ya, karena di penugasan mandiri kan Anda ada tugas-tugas sesuai dengan contoh kasusnya, kemudian nanti Anda mencoba untuk memecahkan sebuah permasalahan ya di penugasan mandiri. Gimana? Kesan-kesannya, kesulitan atau tidak? Atau aman? Oke, dari Mas Anas aman katanya. Mas Anas kemarin dari mana prodinya? Statistik bukan sih Mas Anas itu? Mas Adi, kayaknya Mas Anas statistik ya? Bentar, Bu, saya dulu, Bu, datanya. Halo Mas Anas, katanya aman. Oke, mungkin kalau aman dari prodi statistik mungkin ya, Bu. Ya. atau informatika. Statistik. Oke, yang lain gimana? Saya kemarin ada error, Bu. Ada error ya Mbak Meme. Errornya di mana Mbak? Kemarin tuh waktu untuk memunculkan histogram, terus kemudian pie chart-nya itu beberapa error, Bu. Terus saya tanya ke rekan yang lainnya, Bu. Bisa teratasi? Masih error juga, Bu. Terus ya sudah. Masih error juga. Oke, errornya Anda mengerjanya di Jupyter atau di Colapse? Di Jupyter. Jupyter. Masalah library udah oke? Sepertinya library-nya, Bu. Itu Library-nya. Beda versi kadang ya? Iya kayak Bu, saya nggak ingat tadi kemarin apa aja tulisannya. Oke, nanti bisa ditanyakan di grup ya. Oke, ya memang gitu. Kalau kita di Jupyter ataupun di Python-nya ya, kadang ada perbedaan versi. Anda pakai Python berapa, Mbak? 37, 38? Nah, itu tapi menurut saya kita masih di library-library umum ya. Jadi kayak Pandas, NumPy, terus Scikit-learn, kemudian Seaborn juga untuk grafik ya. Saya rasa itu sudah library umum. Jadi kayaknya untuk kasus-kasus versi kan harusnya sudah bisa teratasi ya Mas Adi ya. Iya, Bu. Ya, nanti untuk masalah teknisnya Mbak Memeh, kalau misalnya masih terjadi error, nanti bisa errornya di screenshot aja, ditaruh nanti di grup. Siapa tahu ada rekan-rekan yang bisa memecahkan permasalahan itu. Errornya kenapa? Mungkin ada sintaknya atau tipe data dan sebagainya. Gitu ya Mbak Memeh. Baik, Bu. Terima kasih, Bu. Oke, biar tersolusi gitu ya. Oke, Mas Said Muhammad Habib masih harus banyak belajar lagi, Bu. Ya, kita semua di sini sama-sama harus banyak belajar ya. Saya pun juga belajar. Jadi bukan berarti saya dan Mas Adi di sini memberikan materi semuanya bisa gitu, enggak juga. Jadi harus banyak belajar juga ya. Upgrade knowledge karena perkembangan di luar sana sangat cepat ya, terutama di bidang IT seperti itu. Oke, terus ada lagi yang mau disampaikan? Silakan, gak usah sungkan-sungkan ya. Maaf, Bu, mau nanya, Bu. Mm-hmm. Teknisi pengumpulan itu kan itu, Bu, kayak tugas mandiri itu kan ada yang file Python-nya itu dikonversi ke bentuk PDF. Itu saya kemarin dari Jupyter-nya itu nginstal library-nya error terus, Bu. Itu kenapa ya, Bu? Oke, Mas Adi, itu harus dikonvert ke PDF ya? Iya, Bu, kalau dimintanya pada gitu. PDF. Oh, Iya, PDF. kalau di Google Colab ya nggak tahu, Bu, atau ada cara lainnya atau gimana?
Gimana Mas Adi? Saya pikir karena ini Python, terus tidak perlu di-convert ke PDF gitu. Pure murni extension file Python. Ternyata harus di-convert ya. Kalau nggak salah langsung bisa, harusnya langsung bisa kan ya? Atau Ada bisa pilihannya Bu. Di Jupyternya ada ini, langsung di menu filenya ada. nggak bisa ya Mas ya? Iya, kemarin katanya harus ada nginstal plugin atau library gitu lagi, Bu. Nggak tahu juga sih. Oke, kalau yang lain teman-teman yang lain oke ya? Cek. Kedengaran nggak, Bu? Ya, cek. Ya, bisa. Beneran. Kalau Silakan. saya kemarin juga itu ya, pas ekspor juga ada error gitu, Bu. Tapi aku kan ada beberapa pilihan gitu yang SPDF. Itu aku coba semua gitu. Ada yang bisa. Itu kayaknya via HTML atau apa, lupa saya, Bu. Tapi Ya, bisa. Bisa, kalau Bu. HTML bisa, Bu. Cuman yang diminta itu di PDF apa nggak apa-apa, Ibu? Tapi itu nanti hasilnya PDF kok, Mas, yang apa? As PDF via HTML kalau nggak salah kemarin. Oh gitu ya? Heeh. Oh, oke. Bentar Oke. dicoba dulu. Coba ya. Kasih Mas. Saya juga belum pernah ya, setahu saya karena saya scripting coding ya kalau coding misalnya untuk dicoba ya saya kalau disimpan dikumpulkan ya dalam bentuk Python karena untuk di scripting lagi, tapi mungkin nggak tahu di Spada mungkin khawatirnya dianggap nggak boleh kali ya Mas Adi ya, harus dalam bentuk PDF kali ya. PDF untuk di-zipkan, Bu. Oh, untuk Iya. di-zipkan dari Spada. Ya, memang ketentuannya seperti itu ya. Jadi kita ikutin aja. Kayak tersolusi ya, Mas. Permasalahan siapa tadi yang nggak bisa? Kok namanya nggak kelihatan ya di sini? Saya, Bu. Habib, Bu. Ya, Mas Habib. Tersolusi ya, Mas Habib ya. Ya, insya Allah. Tadi yang ini siapa? Yang menyarankan save as HTML tadi? Save as. Saya, Bu. Mas Anas ya. Oke, Iya. nanti bisa japri-japrian ya, Mas Habib dan Mas Anas ya. Atau bisa di grup langsung juga bisa. Siapa tahu ada teman-teman kalian yang juga mengalami permasalahan yang sama tapi belum tersolusi. Jadi kalau di grup kan enak ya. Jadi kalau ada yang jawab itu, oh ternyata kasusnya sama dengan yang Anda alami, Anda bisa mencobanya. Gitu ya. Oke, ada lagi yang mau disampaikan? Oke, sepertinya belum ada ya. Oke, kita lanjutkan aja yang materi kemarin. Sebentar. Kita kemarin sudah sampai terakhir ya, kemarin slide 40-an kalau nggak salah, termasuk referensinya. Tadi saya cek kita mulai di sini ya. Betul ya. Tentang data cleaning ya. Oke, data cleaning, pembersihan data ya. Seperti yang sudah disampaikan saya sebelumnya ya, proses data preparation ini adalah proses yang cukup memakan waktu dan cukup melelahkan ya. Bagaimana kita mempersiapkan data sebelum memasuki pemodelan ya. Pemodelan itu sudah ada sendiri ilmunya ya, algoritmanya, machine learning, berbagai macam algoritma sesuai dengan tas-tas yang ada ya, kita tinggal pakai. Tapi permasalahannya adalah datanya harus dipersiapkan dulu. Datanya tidak hanya sekedar dikumpulkan dari berbagai macam sumber, habis itu selesai tidak ya, kita lakukan yang namanya pre-processing di sana atau pre-preparation. Nah, ada banyak sekali ya, kemarin kita sudah mempelajarinya ya, cukup banyak di materi hari kemarin ya. Nah, ternyata masih berlanjut sampai dengan hari ini, jadi kita belum selesai ya membicarakan tentang data preparation. Ya, hari ini kita mempelajari masih tetap data preparation, yaitu tentang data cleaning ya. Data cleaning atau data cleaning ini dilakukan karena memang datanya berantakan ya, missing value, format tidak konsisten. Misalnya format dalam satuan, apakah ini meter, sentimeter, kan nggak tahu tuh, gabung semua datanya. Jadi nggak konsisten. Jadi kadang ada data entriannya itu masuk dalam satu satuan sentimeter, ada yang meter. Nah itu kan nggak konsisten ya, karena bisa jadi itu terjadi perubahan struktur di database, kemudian
terjadi karena perubahan aplikasi ya, seperti itu. Kemudian rekod tidak berbentuk baik, maksudnya rekod tidak berbentuk baik itu harusnya kan satu rekod itu kan umumnya terdiri dari berbagai macam kolom atau fitur. Nah, tidak berbentuk dengan baik bisa jadi satu baris rekod itu ada data yang kosong, kemudian ada data yang aneh, kemudian macam-macam ya di situ. Jadi satu rekod itu datanya nggak bersih ya, nggak bagus ya. Selanjutnya adanya outlier yang berlebihan. Jadi seperti visualisasi yang sudah kita pelajari, data outlier ini adalah data yang aneh di antara data-data yang lain. Itu biasanya kelihatan dalam bentuk visualisasi itu aneh sendiri. Dia terlalu berlebihan. Kalau outlier terlalu berlebihan, tetapi itu ngumpul di satu kelompok, itu enggak masalah. Artinya banyak temannya, berarti kan tidak bukan berlebihan ya. Artinya banyak kemiripan di antara teman-teman yang ada di sekitarnya. Nah, itu bisa dijadikan klaster baru. Tetapi maksudnya di outlier yang berlebihan di sini adalah kalau kita visualisasikan, data ini akan menyebar kemana-mana dan agak sedikit aneh ya. Ada yang di atas, yang terlalu jauh datanya, simpangannya seperti itu. Nah, di lingkup hand-ons-nya, ya nanti di Python-nya, kita akan membuang kolom-kolom yang tidak penting dalam suatu frame. Kita kemarin mempelajari tentang feature-feature ya yang berkorelasi dan signifikan ya terhadap prediksi ya. Jadi kemarin kita melakukan scoring terhadap masing-masing fitur. Dari sekian fitur ada 21 fitur, manakah fitur yang mau kita gunakan? Skor yang mendekati 0 artinya tidak ada hubungannya ya dengan prediksi atau Y, maka itu bisa kita hilangkan atau kita buang. Jadi kita bisa membuang kolom-kolom yang tidak penting dalam sebuah data frame. Kemudian mengubah indeks di data frame. Ini juga ya, data frame itu umumnya susunan feature-feature-nya itu kan rapih ya. Artinya ID itu kan kalau di database kita bisa beranggapan itu sebuah primary key ya. Anda belajar database ada sebuah primary key dan nilainya itu selalu unik. Nggak mungkin itu tiba-tiba ditaruh di tengah, nggak mungkin itu di belakang, karena itu berpengaruh terhadap akses kecepatan ya. Jadi penggunaan indeks itu kalau yang unik itu mestinya di paling awal atau di array ke 0 atau ke 1 ya, di array ke 0. Jadi kalau ada yang data seperti itu, berarti kita harus melakukan penggeseran, ya, mengubah indeks di data frame. Kemudian membersihkan kolom dengan metode .str, ya, membersihkan semua dataset dengan fungsi data frame. Ini berkaitan dengan script-script yang ada di Python, ya, semuanya di hand-on. Kemudian merubah nama kolom sehingga kolom lebih mudah dikenali, ya betul. Kadang nama kolom itu cukup membingungkan, ya. Diharapkan di sini penamaan feature, penamaan kolom itu sesuai dengan data value-nya. Oh, ini data value-nya tentang nama. Ya sudah, nama kolomnya kasih aja name gitu ya. Misalnya nama itu pun juga masih bingung apakah ini nama mahasiswa atau nama dosen atau nama apa, kasih aja lah. Nama dosen misalnya ya, terserah ya. Artinya kolom tersebut atau feature tersebut mudah untuk dipahami, ya, melambangkan konten dari data value-nya. Sehingga ketika melakukan coding, kan coding kita nggak sendirian ya. Kalau terlibat dalam sebuah project, dalam sebuah tim, ya, coding kan programmernya kan nggak sendirian ya. Artinya kita kerja banyak tim, harus tahu nih satu sama lain. Kolom ini, feature ini namanya apa sih? Maksudnya apa sih? Kalau pakai inisial itu agak kesusahan. Kayak kemarin kan tidak banyak fitur dari 21 itu, saya juga kurang begitu mengerti ya, ada yang pakai singkatan, ada yang pakai inisial dan sebagainya. Itu kan tidak umum. Nah, hal-hal seperti itu kalau misalnya ada inisial atau singkatan boleh dilakukan ya untuk mempersingkat kolom, dan itu juga singkatan itu sebenarnya juga penting untuk mempermudah ketika kita melakukan coding ya. Jadi kita tidak terlalu banyak menghafal data kolom yang sangat panjang, jadi cukup singkatan. Akan tetapi singkatan itu mudah dimengerti oleh orang ya, kan tidak semuanya kita ya, orang lain juga akan menggunakan itu.
Jadi di description-nya itu harus dijelaskan maksudnya kolomnya apa. Nah, maka di sini boleh ya merubah nama kolom agar lebih mudah dikenali ya, terutama untuk sumber data yang berbagai macam sumber data di sana ada, di sini ada, di mana-mana ada, dan masing-masing kolomnya itu berbeda tetapi konten atau data value-nya itu sama ya. Melewatkan baris-baris yang tidak penting dalam CSV. Ya ini juga boleh ya. Baris-baris maksudnya record. Dalam sebuah record misalnya ada terdiri dari 23 feature, 20-an feature, dan ternyata banyak sekali data yang noise untuk masing-masing feature-nya atau kolomnya, ya sudah itu boleh dibuang. Seperti itu ya. Itu makanya kita melakukan data cleaning situ ya. Ini di dataset-nya bisa dibuka ya Mas Adi ya. Saya belum buka ini. Sepertinya ada di data contoh kasus ya. Jadi ada file CSV-nya sudah disiapkan kayaknya di dalam sana, di GitHub juga bisa kita ambil. Ini contoh-contohnya ya. Ini silahkan nanti kalau untuk contohnya datasetnya bisa Anda cari di sini ya. Kalau misalnya belum ada di modul. Diasumsikan ini peserta sudah memahami library Pandas dan NumPy. Lihat di pertemuan sebelumnya ya, termasuk Pandas Workhouse, Series, dan Object Data Frame. Kemarin kita sudah mempelajari Pandas itu buat apa. Pandas itu salah satunya digunakan untuk membaca dataset ya. Bisa dimasukkan ke dalam data frame. Kemudian NumPy untuk operasi-operasi aritmetika ataupun machine learning-nya. Nah, kita import terlebih dahulu. Seperti biasa import Pandas dan import NumPy ya. SPD, AS, NP. Nah, itu S-nya itu adalah alias ya. Alias itu boleh nggak selain PD, boleh nggak selain NP, boleh, terserah Anda ya. Tapi umumnya kalau itu datanya itu penamaan variabel PD itu berarti ini Pandas, NP itu berarti NumPy. Biar umum aja, jadi mudah dipahami oleh programmer lain ya. Nah, kemudian jika kita ingin melihat statistik dasar pada data frame, kita gunakan di f.describe ya untuk melihat data statistiknya. Misalnya min, rata-rata, nilai maksimum, nilai minimum, dan sebagainya ya. Kemudian ini membuang drop atau kolom ya. Tadi kita ingin membuang kolom. Jadi kolom tersebut mungkin tidak dipakai, korelasinya, skornya sangat rendah, dan tidak berpengaruh signifikan terhadap prediksi yang mau kita target ya. Jadi itu bisa di drop kolomnya ya. Misalnya di sini sering ditemukan beberapa kategori data tidak terlalu berguna di dataset. Misalnya untuk menganalisis IPK mahasiswa. Data orang tua, data alamat, dan sebagainya kan tidak penting itu. Kira-kira yang penting apa untuk menganalisis IPK mahasiswa? Ada yang bisa memberikan saran? Kalau misalnya kita ingin menganalisis IPK mahasiswa, kira-kira data yang penting apa? Ada yang mau kasih? Ya? NIM-nya, Bu? Oke, NIM. Kemudian apa lagi? Nama. Oke, NIM nama, terus? Semester. Semester, oke. Terus yang paling penting dong? Nilainya kan? Yang paling penting nilainya. Per mata kuliah. Nilainya, kemudian nama mata kuliahnya apa. Kan itu data yang penting ya. Jadi untuk setiap semester IPK-nya berapa, IPK itu didapat dari perolehan skor ya. Nilainya misalnya kan nilainya ada A, berarti skornya berapa. SKS-nya kan gitu ya Mas ya. Nah itu data yang penting. Selain itu, ternyata ada data nama orang tua, alamat. Nah itu kan nggak berpengaruh terhadap data untuk menganalisis IPK mahasiswa, kan enggak. Jadi itu bisa dibuang ya. Jadi Pandas menyediakan fungsi di sini untuk membuang atau mendrop kolom-kolom yang tidak diinginkan dengan fungsi drop ya. Buatlah sebuah data frame di sini di luar file CSV. Jadi Anda bisa langsung masuk ya ke situ. Oke, ini kita membacanya ya. Nah, contohnya seperti ini. Misalnya di situ ada dataset tentang apa nih? Buku ya.
tentang buku, di situ ada tanggal publikasinya, kemudian siapa publishernya, judulnya apa, dan juga pengarangnya siapa dan lain sebagainya ya. Kemudian dipanggillah dataset itu, kita menggunakan Pandas ya di sini, DF PD-nya Pandas ya, read CSV. Kemudian dicari folder path-nya, kemudian kita overview 10 teratas ya, 10 teratas dari dataset yang kita miliki. df.head ya. Oh, bukan 10 ya. Harusnya 10 apa 5 ya. Setahu saya 10 deh ya. Secara default tidak diberi parameter 5 ya. Berfungsi untuk menampilkan baris awal dari data frame. Secara default bila tidak diberi parameter maka akan menampilkan 5 baris data ya. Itu. Setelah itu ini tadi pakai head. Setelah itu dapat memberikan informasi ya di sini ya. Nah, di sini kita ada banyak sekali kolom-kolom yang tidak kita gunakan, yang akan kita drop. Jadi kita definisikan aja to drop. Kita masukkan ke dalam list ya. List ini ada edition statement, corporate author dan sebagainya ya. Jadi kalau misalnya banyak sekali kolom yang mau kita drop, tinggal Anda kasih koma ya. Isi koma ya seperti itu. Nah, akhirnya setelah itu dibuang, di drop ya, kita tampilkan lagi di head, kolom-kolom itu nggak ada, udah nggak ada lagi. Ya, itu nanti bisa dicek di script-nya. Kemudian ini tadi, oh ini masih satu persatu ya. Ini enaknya sebenarnya, Mas Adi, apakah sudah siap kalau mau dieksekusi? Oke Bu, dicoba bareng-bareng. Oke ya. Atau saya jelaskan dulu kali ya. Saya jelaskan dulu sampai selesai, nanti setelah itu baru diuji cobakan gitu ya Mas Adi ya. Oke Bu. Oke ya, ini saya jelaskan dulu ya untuk masing-masing tiap barisnya, nanti dilanjutkan sama Mas Adi untuk running script-nya ya, nanti hasilnya sesuai nggak dengan step by step yang ada ya. Oke, alternatif untuk membuang kolom dengan meneruskan langsung ke parameter kolom daripada memisahkan label-label yang mau dibuang. In place sama dengan true adalah perintah yang menimpa kolom dan menyimpan kolom atau fitur yang dimanipulasi, dalam hal ini di drop. Sintak ini lebih intuitif dan mudah dibaca dibanding sintak sebelumnya. Kalau sintak sebelumnya mungkin harus satu persatu gitu ya. Kemudian kalau yang ini langsung aja. Tetap pakai drop, tadi kan sudah dimasukkan ya ke dalam variabel drop. Coba mana tadi? Nah, ini tadi kolom-kolom yang mau kita buang, kita masukkan ke dalam variabel to drop, kemudian dieksekusi ya. Kolomnya apa? To drop in place sama dengan true. Adalah menyimpan kolom fitur yang dimanipulasi, dalam hal ini di drop. Jadi misalnya indeksnya itu ada sampai 20 indeks, berarti kan 21 kolom ya. Kemudian mau kita buang 10 kolom, berarti nanti indeksnya kan sisa 10 ya. Jadi itu ketimpa, jadi bukan ada lagi indeks. Jadi geser sendiri gitu ya, indeks sama dengan true seperti itu ya. Kemudian mengubah indeks di data frame. Indeks dalam Pandas memperluas fungsionalitas array. Terus geser ya. Memungkinkan pemotongan atau slicing dan pelabelan lebih fleksibel dalam banyak kasus. Akan sangat membantu jika kita menggunakan field pengenal data yang benar unik sebagai indeksnya. Nah, seperti yang sudah saya sampaikan tadi, yang dijadikan indeks di kolom ke-0 ya, itu adalah indeks yang kolom-kolom yang bernilai unik ya, itu cocok dijadikan indeks ya. Sebagai contoh, dengan dataset slide sebelumnya, prakteknya saat pustakawan mencari record biasanya akan memasukkan identifier unik untuk suatu buku. Jadi kalau kita melakukan searching data itu, kalau di bidang database ya, itu lebih cepat kalau kita searching-nya menggunakan kolom
yang sudah terindeks ya. Yang sudah terindeks itu artinya dia sudah unik ya. Nah, di sini identifier ya, ada sebuah kolom namanya identifier dan ini isinya adalah unik, maka kita jadikan is unik ya. Jadi ini nanti sebagai indeks kolom ke-0 ya. Seperti itu ya. Ini mengubah indeks di data frame. Jadi inilah yang akan dijadikan indeksnya ya. Oke, set index. Function ini untuk merubah indeks dengan diikuti parameter kolom yang akan dipilih untuk dijadikan indeks. Jadi di sini identifier ini tadi kita set menjadi sebuah indeks ya. Biasanya memang umumnya itu selalu diletakkan di kolom ke-0 ya, kolom pertama, kolom ke-0 ya. Nah, kita tampilkan lagi DB head-nya, maka identifier ini terletak di awal. Nah, seperti itu ya. Kemudian mengubah indeks di data frame. Nah, oke, bisa indeksnya bisa dirubah ya, tidak hanya selalu di depan ya. Setiap record dapat diakses dengan cara mudah dengan log. Cara ini log to location. Cara ini digunakan untuk label berbasis indexing, yaitu memberi label suatu baris atau kolom tanpa memperhatikan posisi lokasinya. Ya, dengan kata lain, misalnya di situ kita location 206. Dengan kata lain, 206 itu adalah label pertama dari indeks untuk mengakses berdasarkan posisinya. Posisinya gunakan di df.ilog. Jadi log ini kita misalnya ingin menuju record ke 206 ya. Lokasi record ke 206 berarti data ke 205 ya. Jadi log ini untuk seleksi menggunakan label atau bilangan bulat, posisinya ilog ini untuk menseleksi dengan menggunakan bilangan bulat, contoh penggunaan lain misalnya ilog 3 head 10, berarti untuk memilih baris kelipatan 3 dengan semua kolom dan menampilkan 10 pertama. Memilih baris kelipatan 3, berarti 3, 6, 9, semuanya, kolomnya semua ditampilkan semua, ini ada koma semuanya ya. Kemudian menampilkan head 10 data pertama, seperti itu. Oke, jadi kita bisa mencari posisi record yang kita inginkan. Jadi kita langsung aja tuliskan indeksnya ya. Kalau kita tahu, misalnya kalau nggak tahu ya asal aja ini, misalnya untuk sampel gitu ya. Nah, mengubah indeks di data frame. Pada slide sebelumnya, indeks yang digunakan adalah rank index, integernya dimulai dari 0, analog dengan rank di Python. Dengan meneruskan nama kolom set index, maka indeks telah diubah ke nilai dalam identifier. Diperhatikan langkah sebelumnya bahwa telah dilakukan penetapan kembali para variabel ke objek yang dikembalikan dengan metode df sama dengan df set index. Ini karena secara default metode mengembalikan salinan objek yang dimodifikasi dan tidak membuat perubahan secara langsung di objek. Hal ini dapat dihindari dengan mengatur parameter in place. Ini nggak pernah ini, saya nggak pernah menggunakan ini ya. Oke, nanti bisa kita cari tahu ya maksudnya apa ya. Merapikan field dalam data field ya. Slide sebelumnya tadi kan telah dibuang ya beberapa kolom yang tidak penting dan diubah indeksnya pada data frame sehingga lebih masuk akal. Selanjutnya akan dibersihkan kolom tertentu dengan mengubah menjadi bentuk atau format yang seragam sehingga dataset lebih mudah dipahami dan memastikan konsisten. Dalam slide berikutnya akan dibersihkan date of publication dan place of publication. Dalam inspeksi ini semua tipe dalam data saat ini adalah objek data type yang analog dan str di native Python. Coba kita lihat ya. Ini kayaknya selanjutnya deh. Merapikan field ya. Tadi kan masih berantakan ya setelah kita buang. Cara ini dilakukan sebagai rangkuman saat setiap field tidak lagi dirapikan sebagai data numerik atau data kategorik dan data digunakan cukup kotor atau berantakan. Jadi kita ingin melihat dulu
objeknya ada berapa ya, kolomnya ada berapa. Misalnya value count-nya jadi 6 setelah kita buang-buang tadi ya. Kemudian tetap ini masih merapikan field-nya. Satu kolom yang masuk akal untuk menerapkan nilai numerik adalah tanggal publikasi, sehingga kita dapat melakukan perhitungan di awal. Contoh, sebentar, kita baca pelan-pelan dulu ya. Silakan, ini ada baca, ini maksudnya apa. Ini tentu hanya memiliki satu tanggal. Kayaknya kita harus enakan memilih datasetnya deh, ya Mas Adi. Datasetnya baru kita buka tadi siang ya, baru dapat tadi siang ya. Saya juga baru memahami ini datasetnya seperti apa, belum kita lihat. Konversi rentang tanggal ke start date 1860 63. Oke. Datanya ini mungkin masih berantakan, yaitu ada yang di identifier 1929, kemudian 2956, itu ada yang lainnya dalam bentuk tahun ya, yang lainnya dalam bentuk tahun, tetapi data yang aneh dalam bentuk tahun, tetapi ada 38 minus 54, kemudian 1860 minus 63 ya. Jadi ini dikonversikan dulu. Jadi kan string ya. Mulai indeks 1905 dengan outputnya hanya field tanggal publikasi. Oke, ini harus diuji coba dulu ya. Oke, untuk mensintesis pola-pola ini, manfaatkanlah ekspresi regage ya, regular expression biasanya ini, untuk mengekstrak tahun publikasi. Oke, tadi tahun publikasinya kan masih campur ya, jadi kita ambil itu, yang kita ambil adalah 4 perintah /d, mewakili sembarang digit, dan 4 mengulangi aturan rule sebanyak 4 kali. Jadi karakter, spasi, dan apa namanya itu di atas tuh, head ya, sesuai dengan awasing, dan tanda dalam kurung menunjukkan capture group yang memberikan sinyal ke Pandas bahwa akan dilakukan ekstraksi. Jadi kita melakukan ekstraksi dari data tahun tadi yang harusnya cuma 4 digit, ternyata kenyataannya yang kita lihat tadi kan datanya lebih dari 4 digit, dan itu datanya aneh ya. Ini sebenarnya tahun, bulan, atau seperti apa nih maksudnya. Jadi kita ingin mengekstrak untuk mengambil data tersebut ya. Ini regek yang ada di Pandas ya. Kita bisa menggunakan misalnya develop -2 select all column antara X2 sampai dengan X4 ya. Kemudian juga misalnya kita menggunakan posisinya langsung ilog. Kita menselect kolom dari posisi 1 ya. Kemudian kolom kedua, kolom kelima yang dimulai dari artinya dari kolom pertama adalah 0 ya, dimulai dari 0. Kemudian ini berdasarkan condition ya. Jadi jika di kolom A itu lebih besar dari 10, maka dia akan kolom A mungkin akan ditimpa dengan C gitu ya. Jadi hanya spesifik kolom yang akan ditampilkan di sini ya. Ini ada conditionnya, jadi semacam if seperti if then ya. Kemudian ini masih merapikan fieldnya untuk data publication. Kemudian tadi date of publication ya, tanggalnya. Kemudian kita ekstrak ya. Mengekstrak data untuk setiap string subject, hasil tangkapan variabel reject dari kolom date of publication expand sama dengan false. Jika benar, dikembalikan ke data frame dengan 1 kolom per grup tangkapan. Jika salah, dikembalikan ke seri index jika ada 1 grup tangkapan, atau data frame jika beberapa grup tangkapan. Jadi maksudnya ya, kalau terdapat
grup yang salah ya, data yang salah, maka dia akan diekstrak ya. Tapi kalau sudah benar, berarti dia tetap seperti itu sehingga datanya jadi rapih ya, seperti itu. Bisa dipahami sampai di sini? Kira-kira itu yang bisa saya jelaskan ya. Nanti kita lihat perbedaannya pada saat script Python-nya kita eksekusi. Ini langsung secara teknis objek ya, namun dengan mudah kita dapat mendapatkan versinya dengan perintah pandas atau pd to numeric ya. Nah, tadi masih dalam bentuk string ya, masih dalam bentuk string atau objek ya, bisa jadi seperti itu. Kemudian kita rubah menjadi numeric ya, dalam hal ini float 64 ya. Nah, ini menghasilkan sekitar 1 atau 1/10 nilai yang hilang, cost yang cukup kecil dampaknya untuk saat ini karena dapat melakukan perhitungan pada nilai valid yang tersisa. Artinya ini untuk ngecek nilai yang dari dataset yang kita punya ya. Kita ingin menghitung berapa persen sih record atau nilai yang bakalan hilang gitu ya. Ternyata ini 11% gitu ya misalnya. Nah, itu mau kita buang atau mau kita tetap pertahankan ya terserah kita ya. Maksudnya ini untuk melihat ya profil dari dataset yang kita miliki. Nah, kemudian membersihkan kolom menggunakan kombinasi string dengan numpy. Slide sebelumnya dibahas penggunaan df date of publication string. Atribut ini adalah cara akses cepat operasi string di pandas yang menyerupai operasi natif di Python ya, seperti split, replace, and capitalize. Untuk membersihkan field place of publication, sekarang place-nya, kombinasikan metode string di pandas dengan fungsi numpy.where, di mana numpy mirip dengan vektor dari makro di Excel dengan sintak berikut. Ya, saya belum pernah menggunakan sintak ini. Mungkin Mas Adi pernah menggunakan ini, Mas? Belum pernah, Bu. Belum pernah juga ya. Atau ada teman-teman di sini yang pernah menggunakan ini? Karena Python itu cukup fleksibel, tapi saking fleksibelnya banyak sintak yang harus ya sebenarnya tidak harus kita pelajari semua ya. Dan kita butuhkan aja yang kita pelajari. Jadi makanya kadang saya belum pernah menemukannya karena ya belum saya gunakan gitu. Jadi saya belum pernah menemukan seperti ini ya. Jadi karena kalau untuk dipelajari dari A sampai Z ya untuk kita ya artinya yang pemula kadang juga saya di penelitian kalau memang tidak ada hubungannya dengan penelitian saya akhirnya skripnya tidak menemukan skrip-skrip yang apa ya yang memang tidak pernah saya gunakan. Atau kita lewati aja ya. Oh ini pakai ada kondisi ya. Jika condition X1 maka X1 ya. If then ya, ini if then dalam kondisi berganda. Jadi di script Python-nya jadi misalnya numpy di mana condition 1 maka X1, jika tidak maka kondisi 2. Tanya lagi nih, apakah sesuai dengan kondisi 2, true or false? Kalau true berarti X2. Oh, kalau false berarti ke kondisi X3. Apakah X3, condition X3? Oke, berarti X3. Nah, seperti itu namanya nis if then bersarang. Ya, if then bersarang. Ini membersihkan masih ya, place of publication head 10. Nah, kayak gini. Tadi kan dalam bentuk date of publication-nya ada tahun dan kata dan angka-angka yang lain ya. Begitu juga di sini place of publication-nya. Kita nggak tahu di sini London, kemudian Virtu and Yorkstone berarti kan itu banyak mungkin ya, atau mungkin bisa jadi di sini kotanya kemudian provinsinya atau kecamatannya gitu ya, mungkin di Indonesia ya. Jadi akhirnya ini datanya lebih dari 1. Jadi ini kita samakan dulu nih datanya ya. Nah, kalau contoh seperti ini nih. Pada file data di atas, field
place of publication masih ada informasi yang tidak penting. Jika dilihat lebih teliti, kasus ini beberapa baris place of publication-nya di London dan di Oxford. Berarti kan yang page, PP itu biasanya page ya, 40 G. Bryan and Corporation, ini bisa jadi publisher-nya, nama publisher-nya ya, corporation, kemudian Oxford itu adalah tempat publisher-nya, kemudian 1898 ini adalah tahunnya. Nah, padahal ya di sini kolom ini dinyatakan adalah tempat publikasinya. Berarti yang dibutuhkan di sini adalah tempatnya, bukan yang lain. Sehingga identifier yang nomor 216 dan identifier 667 ini berarti datanya harus dibersihkan dulu. Berarti yang kita ambil cukup tempatnya yaitu London dan juga Oxford-nya. Kira-kira seperti itu ya. Jadi, nah makanya kenapa proses cleaning itu cukup memakan waktu. Kita harus ngelihat ya, bukannya satu persatu ya, kita ngelihat, mungkin dilihat seperti ini secara kasarannya, kita ngelihat satu dari tipe datanya, kemudian dari panjang karakternya ya. Kira-kira kita ngelihat nih, kita ingin tampilkan kalau misalnya itu place of publication cukup ya, kotanya mungkin cukup satu kata aja, tidak lebih dari 15 huruf misalnya. Nah, kita akan filter, kita tampilkan dulu data place of publication yang jumlah hurufnya itu lebih besar dari 15. Nah, itu berarti kan berpotensi ada data-data yang kotor di situ. Nah, itulah yang harus kita bersihkan. Nah, seperti itu. Jadi harus metani ya. Metani satu persatu yang lihat, nah, habis itu dibersihkan gitu ya. Oke, ini masih membersihkan kolom dengan metode string dan NumPy. Pada dua entry di samping, dua buku diterbitkan di tempat yang sama, Newcastle. Namun salah satunya memiliki tanda strip ya, minus ya. Mana tuh? Di tempat yang sama. Oke, Newcastle. Oke. Ada tanda strip ya. Nah, untuk membersihkan kolom ini sekali jalan gunakan str.condition untuk mendapatkan boolean masknya. Jadi hilang ya tanda stripnya. Nah, kemudian kita berikan coding seperti ini ya. Nah, tuh rumit juga ya kalau kayak gini. Ya memang seperti ini proses cleansingnya. Jadi kita ingin memastikan bahwa data ini memang benar-benar harus sesuai gitu ya. Nah, ini kadang data yang seperti ini akan nanti berpengaruh terhadap proses pemodelan. Jadi memang harus dilihat ya satu. Ya. Kemudian ini masih pakai NumPy ya. Ada condition-nya di situ ya. Jadi berbentuk struktur nested ya, di mana condition berbentuk series dari boolean dengan str content. Metode contents bekerja mirip dengan keyword in yang digunakan untuk mencari kejadian di suatu entitas dalam kondisi perulangan atau iterasi ya. Contohnya, jadi di sini untuk place of publication, kemudian, nah jika London misalnya, maka dibenerin ya London. Kemudian jika tidak, apakah itu Oxfordnya huruf besar, huruf kecil ya. Nah, jika tidak lagi kalau ketemu tanda strip maka dihilangkan. Nah, seperti itu. Ya, jadi tanda strip sudah nggak muncul lagi. Nah, kan. Jadi huruf besar, huruf kecilnya itu dirapikan ya. Ini bisa menggunakan str.replace dan reassign ke kolom data frame. Walau pada kenyataannya masih banyak dataset ini ya, baik kolom maupun baris yang kotor, namun dalam contoh ini di sini hanya dibahas pada 2 kolom. Nah, itu gambaran singkat ya tadi tentang bagaimana kita
membersihkan data ya, melakukan pembersihan data ketika kita ketemu data-data yang aneh tadi, date of publication-nya tahun, berarti harusnya ya cukup tahun aja 4 digit ya, tidak yang lain. Kemudian tadi place of publication-nya, tempat publikasi buku ini, berarti cukup dengan kotanya atau nama negaranya ya, cukup satu ya, tidak boleh lebih dari satu, atau ada huruf-huruf yang tidak dikenal ya, itu harus dibuang. Cukup melelahkan ya. Nah, masih saja ya. Coba kita periksa kembali untuk 5 entry pertama. Baru 5 yo. Hasilnya akan lebih rapi dan bersih dibandingkan dataset awal sebelum kita melakukan cleaning data ya. Tadi yang kita bersihkan adalah place of publication, kemudian date of publication-nya. Nah, sudah rapi kan dibanding data yang pertama. Ini baru 5, belum nanti rekod-rekod yang lain. Ya, ini hanya contoh gambarannya saja ya, seperti itu. Membersihkan seluruh dataset dengan fungsi apply map ya. Pada situasi tertentu data berantakan alias kotor tidak hanya berlaku di sebagian kolom atau baris, tetapi bisa menyebar ke banyak dataset. Nah, cara berikutnya dapat diterapkan untuk semua sel atau elemen yang ada di data frame ya. Nah, ini cukup membantu ya, tidak satu persatu lagi ya, contohnya tadi. Jadi ini semuanya yang ada data kotor, baik itu ada yang di baris maupun kolom. Jadi di datasetnya, di data frame-nya kita bisa menggunakan metode apply map ya. Ini caranya. Kita ambil dulu datasetnya ya. Oh, ini dalam bentuk TXT ya. Datasetnya dalam bentuk TXT, dapat dilihat di atas bahwa nama negara bagian atau state diikuti dengan kota asal universitas ya, yang memiliki substring ya. Nah, itu berarti yang depannya ya, yang bagian pertama itu adalah nama negaranya, kemudian diikuti kota asalnya. Nah, berhubung di situ kota asal universitasnya ya. Nah, itu ada yang kosong atau data yang tidak ada. Nah, itu berarti harus tetap dibersihkan. Suara saya masih terdengar? Masih jelas ya? Masih, Bu. Oke. Atau mau sampai di sini biar Anda nggak membayangkan, kan cuma membayangkan apa yang sudah saya jelaskan ya. Mungkin bisa di ini Mas Adi seperlunya untuk Python-nya. Oke, Bu, izin share screen, Bu. Oke, saya stop ya. Teman-teman yang lain gimana? Bisa menyimak? Cek. Rekan-rekan yang lain bisa menyimak Mas Adi ya? Masih terdengar suara kita? Masih, Bu. Masih, Bu. Oke, ya, masih ya. Oke, silakan Mas Adi. Saya Siap, Bu. minum dulu. Oke. Oke, teman-teman, apakah share screen saya sudah terlihat? Screen saya? Udah, Mas. Oke, hari ini kita belajar bareng ya. Soalnya saya tadi lihat sekilas di itu PPT di PDF-nya banyak yang saya nggak paham gitu ya. Oke, coba kita belajar bareng-bareng. Oke, untuk materi ini yaitu tentang data cleaning di sini ya. Sebenarnya proses yang melelahkan ya, benar kata Bu Maria tadi, yang proses yang paling melelahkan itu di data cleaning, pre-processing gitu kan. Dia butuh memakan waktu lama gitu, karena ya banyak yang harus dibereskan kalau misalnya datanya terlalu kotor gitu kan. Oke, ini mohon maaf ya teman-teman kalau misalnya banyak noise ya, soalnya dekat jalan. Oke, di sini teman-teman langsung bisa ini aja ya, saya jelasin sambil teman-teman nyoba ya, biar kalau misalnya ada yang error atau apa bisa ditanyain. Silakan teman-teman download di contoh kasus 8 ya. Hari ini kan tetap pertemuan 8. Silakan cek di sepadanya di submodul contoh kasus. Ini ya. Nanti ada file ini, terus silakan teman-teman di download aja yang ini. Di download. Oke, karena ini saya sudah download ya.
Oke. Kalau udah di-download, nanti hasilnya seperti ini, teman-teman. Ya, ada seperti ini. Silakan kalian ekstrak aja. Caranya sama kayak pertemuan kemarin, tinggal diklik kanan, show more option, terus pilih ekstrak tuh ini, nama foldernya. Ya, pilih yang ini. Silakan langsung teman-teman coba aja ya, biar kita bareng-bareng ini ngerjain gitu. Biar nanti kalau misalnya pas ada tugas mandiri gitu, ada gambaran. Oke, silakan diekstrak ini ke nama foldernya ya. Nanti kita dapatkan folder seperti ini. Di dalam folder kita dapati ada 4 file ya. Ada 4 file. Silakan teman-teman upload semuanya di Jupyter. Satu file, dua file untuk CSV di Excel ya. Olympic dan BL Flick Image. Satu file IPYNB, Python-nya. Terus satu file dia TXT. Oke, silakan teman-teman upload di Jupyter atau di ini ya, di Google Colab. Misal saya upload di Jupyter nih. Ini tadi saya udah upload. Silakan teman-teman bisa ini upload dengan cara dengan cara ini ya, diklik upload. Ini Jupyternya udah saya buka. Klik upload. Terus pilih data yang akan diupload. Tinggal Ctrl A saja atau drag kayak gini. Terus klik open ya. Nanti tinggal upload semuanya. Nanti ada pesannya upload gitu. Coba ini kita hapus dulu yang txt-nya. Kita hapus, saya upload yang txt tadi ini, open, upload. Nah, seperti ini. Nanti kita ada punya 4 data ya, seperti ini ya. Silakan teman-teman klik yang data cleaning, ini yang ekstensinya IPYNB. Kita buka, nanti hasilnya seperti ini. Apakah ada yang sampai sini apakah ada yang mengalami kendala? Mungkin nggak bisa diupload atau gimana? Gimana teman-teman? Apakah aman sampai sini? Bisa buka data cleaningnya semua? Aman, Mas. Aman, Mas. Oke, aman ya? Bareng-bareng ya ini ya. Bareng-bareng ya. Sebisa mungkin Anda sudah mendengarkan instruksi dari Mas Adi. Jadi bareng-bareng ya. Oke, kita bareng-bareng ya teman-teman ya. Biar kalau misalnya ada error atau apa kita bisa bahas bareng gitu. Oke, ini tampilannya seperti ini. Di daftar isi ini, maksudnya di file data cleaning ini kita akan membahas ada 6 ini ya. Ada 6 poin. Membuang kolom, mengubah indeks di data frame, merapikan fields atau kolom, membersihkan kolom, membersihkan dataset dengan fungsi apply map, dan mengganti nama kolom. Oke, kita masuk data cleaning. Di sini data cleaning dilakukan pada data yang tadi seperti yang udah Ibu dia bilang ya, ada missing value, formatnya tidak sesuai dengan yang kita inginkan, terus recordnya nggak baik ya ataupun tadi nggak sesuai formatnya gitu, terus ada outlier yang terlalu banyak berlebihan sehingga mengganggu datanya gitu. Ini untuk dataset bisa diakses di GitHub, tapi silakan teman-teman download di Sepada aja udah ada ya. Oke. Sekarang kita masuk kode yang pertama, asal yang pertama. Di sini kita mengimport library Pandas dan NumPy ya. Caranya ini, import Pandas as NumPy, import Pandas as PD, maaf. Ini nama alias ya. Silakan diimport aja, dijalankan. Kalau jalanin kode Python kayak gini, kita dari atas ya, nggak bisa langsung dari nomor 2 atau nomor berapa. Soalnya ada beberapa, misal contohnya ini. Kita butuh PD. Tapi kalau misalnya PD yang di atas ini belum kita eksekusi, ya nggak mau jalan, dia error. Kita jalan dari atas. Oke, kalau aman, kita lanjut. Di sini untuk load data, atau untuk menampilkan data ya. Di sini ada variabel df untuk menampung ini. Kita memanggil dataset bl flick image book.csv ini ya, dataset yang ini.
Dia nanti bentuknya data frame. Setelah kita masukkan di DF, kita tampilkan isi DF, yaitu dengan fungsi head. Ya. Di sini ada 5 data. Ada 5 data, dia indeksnya mulai dari 0. 0, 1, 2, 3, 4. 5 data, tapi indeksnya mulai dari 0. Gitu. Kita run. Oke, seperti ini. Ini untuk menampilkan data ya. Menggunakan library pandas dengan fungsi read CSV. Oke. Sebagai informasi aja teman-teman ya, kalau di data frame ini, kalau misalnya kita ngotak-ngatik di data frame, data yang asli di sininya, di CSV, dia nggak berubah. Setahu saya seperti itu ya. Jadi misal nih, di sini kita lakukan pre-processing ya, menghapus kolom, terus nanti mengganti format, dan lain-lain. Nanti dia nggak mengganti yang data asli, dia cuma ada di data frame-nya gitu. Jadi kalau misalnya nanti biar dapat data asli, bisa di ekspor ke CSV ya. Oke, nantilah kita coba lah ya. Ini untuk menampilkan dulu data setnya. Lanjut di sini untuk memeriksa tipe datanya, ya dengan cara print untuk menampilkan df ini nama variabel tadi yang isinya data frame, fungsi di types untuk menampilkan tipe datanya. Kita jalankan. Nah ya, ada beberapa atribut dengan tipe yang berbeda-beda, ada integer 64, ada objek, float 64, dan seterusnya. Oke. Di sini untuk menampilkan statistik dasar, maksudnya untuk menampilkan seperti ada count, mean, standar deviasi, minimal, maksimal, atau di sini ada median, Q1, Q3 gitu ya. Pakai fungsi describe. Dengan cara variabelnya kita panggil, terus kita kasih fungsi describe. Kita jalankan. Nah, di sini nilainya ini ya, none. Ada yang banyak yang none nih. None ini maksudnya apa? None ini maksudnya not a number ya, singkatan. Itu not a number, bukan angka. Jadi kalau misalnya dihitung pakai count, pakai min, ya dia nggak bisa karena dia bukan angka. Ya, contoh ini ada yang kayak gini nih. Kan dia bukan angka nih, atau none, isinya kosong gitu kan. Oke, ini untuk melihat statistik dasarnya. Oke, sampai sini kita lanjut membuang kolom, drop kolom ya. Misal dari semua atribut yang kita punya, nggak semuanya kita perluin ya. Kayak misal tadi contoh di slide, kalau misalnya untuk menentuin IPK mahasiswa, kolom nama orang tua ya nggak perlu gitu kan, kita hapus saja. Nah itu salah satu contohnya. Sini, membuang kolom pada data frame. Sering ditemukan beberapa kategori data tidak terlalu berguna di dataset. Misal untuk analisis IPK, data nama orang tua, alamat, data itu tidak penting ya. Jadi kalau misalnya nanti kita buat klasifikasi atau prediksi gitu kan, datasetnya kita banyak atributnya, kita buang aja yang enggak terlalu penting. Soalnya kalau misalnya datanya banyak, itu bahkan ini ya, waktu komputasinya bakal lama gitu. Mending kita hapus yang enggak berguna. Oke, kita lihat dulu datanya nih. Kita panggil variabel df, kita pakai fungsi head, ya. Kita lihat ada 5 recorder atas. Ini datanya yang kita punya nih. Oke. Dapat dilihat bahwa beberapa kolom memberikan informasi tambahan yang akan membantu perpustakaan, tapi tidak terlalu deskriptif tentang buku itu sendiri. Di antaranya kolom edition statement, corporate author, corporate contributor, farmer owner, dan seterusnya. Ya, ini tidak terlalu tidak terlalu berkontribusi mungkin di sini. Mohon maaf sebentar teman-teman, ada tamu bentar ya. Bentar, tak lanjut nanti.
Cek apakah suara saya masih terdengar, teman-teman? Masih, Mas. Oke, mohon maaf ya, tadi ada tamu sebentar ya. Oke, kita lanjut. Sampai sini ada yang ditanyakan nggak? Atau mungkin ada yang error? Harusnya aman ya. Oke, bisa dilanjut? Oke, kita lanjut aja ya. Oke, di sini kita akan membuang kolom ya. Memilih kolom yang akan dibuang. Di sini kita akan menjadikan satu list ya, kolom-kolom yang akan dibuang. Kalau misalnya kita satu-satu kan nanti terlalu terlalu repot. Jadi kita di sini tuliskan nama-nama kolom atau atribut yang ingin kita hapus. Gitu ya. Oke, di sini ada variabel to_drop. Isinya dia tipenya list. Di dalam listnya dia isinya adalah nama-nama kolom atau atribut yang akan dihapus. Oke. Nah, di sini kita kita jalanin nih. df drop, dia df ini data frame-nya tadi ya. Drop untuk menghapus, terus di dalamnya ini ada keterangannya, ada parameternya. Apa sih yang mau di drop gitu dari data frame? Nah ini, to drop. To drop ini tadi ini. Kolom dari addition statement sampai self marks ya. In place true maksudnya tadi ditimpa terus exist 1. Kita execute. Oke. Di sini kita lihat lagi ya. Kita panggil fungsi head-nya untuk melihat apakah data yang tadi kita pakai drop ini apakah sudah benar-benar terhapus atau belum gitu. Jadi sebelum dihapus kita cek. Setelah dihapus kita cek juga apakah sudah berhasil terhapus atau enggak gitu. Kita jalanin. Oke, contoh addition statement ya. Ini hilang, terus corporate author dan selanjutnya. Pasti kan di sini udah hilang. Nih udah hilang ya. Yang tadinya sininya addition statement udah ganti identifier. Oke, berarti udah berhasil gitu. Maka selanjutnya. Alternatif untuk membuang kolom dengan meneruskannya langsung ke parameter kolom daripada memisahkan label-label yang mau dibuang. Ini maksudnya gimana ini? Saya kurang paham ini. Oke, kita lewati saja ya. Teman-teman bisa coba sendiri ya. Hampir sama sih seperti tadi sih harusnya ini. Oke. Oke, ini sama kayak tadi. Terus sekarang mengubah indeks di data frame. Indeks di sini kita mau cek dulu ya. Di kode ini kita mau cek apakah kolom identifier atau atribut identifier dia unik atau enggak. Maksudnya unik itu dari semua record dia beda semua ya. Misal ada 1000 data, ya udah ke 1000-nya beda semua. Itu ngecek is unique. Ya kalau misalnya dia ada yang sama berarti nanti dia false. Kalau true berarti dia semua datanya dia beda di kolom identifier. Cara ngeceknya gini ya. df kurung siku tanda petik nama atributnya terus kita panggil fungsi is unique. Kita execute. Oke. Di sini kita akan mengganti indeks yang ada pada kolom menggunakan set index. Lah ini ya. Coba perhatikan data yang ini. Dia indeksnya masih pakai 0, 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. Di sini kita mau pakai identifier ini sebagai indeks. Gitu ya. Soalnya kalau indeks itu kan nggak boleh ini ya, nggak boleh nggak boleh redundan. Maksudnya itu ada data yang sama. Kayak misal NIM aja wis. Kalau NIM satu kampus ada NIM-nya yang sama, kan dia jadi redundan ya. Jadi nggak unik lagi gitu. Mungkin menurut saya yang bisa dijadikan sebagai indeks yaitu data-data yang kira-kiranya dia sifatnya unik. Kalau misalnya di kampus ya mahasiswa ya NIM gitu kan. Kalau di sekolah ya ada NISN atau NIS gitu kan. Gitu-gitu. Oke, di sini kita mau mengganti ganti indeks ya. Yang tadinya 0, 1, 2, 3, 4 ini jadi indeks berdasarkan identifier. Caranya yaitu dengan df sama dengan df set index dalam kurung identifier. Jadi ini df data frame yang sekarang ingin kita timpa gitu. Dengan apa? Dengan ini df dot set index.
identifier. Jadi df yang sekarang kita itu mau ditimpa dengan data frame yang sudah diganti ininya, sudah diganti indeksnya gitu. Dengan apa? Dengan kolom identifier. Terus kita panggil df.head. Kita run. Oke, seperti ini hasilnya ya. Yang tadinya masih ada 0, 1, 2 dan seterusnya, sekarang udah hilang. Sekarang yang jadi identifier, yang jadi indeksnya. Oke, kalau misalnya mau dicoba ya, saya tak run lagi ini, tak coba df, sorry, kita pakai yang ini. Oke, ini tadi karena udah sempat saya jalankan, data kolomnya udah hilang, tapi saya jalankan lagi, maka dia error. Karena apa? Nggak ada kolomnya. Besok kalau misalnya teman-teman nyoba ya, kok tadi jadi, sekarang kok nggak jadi, padahal kodenya sama, nggak tak ubah, apa yang salah gitu ya. Mungkin bukan dari kodenya yang salah, mungkin karena selnya aja yang di run 2 kali. Jadi kan saya udah hapus nih, udah jalanin kode yang ini, udah ngapus, kolomnya udah hilang, tapi saya jalanin lagi. Yang kolomnya udah hilang, kita jalanin mau buang kolom apa, orang kolomnya udah kehapus gitu kan ya. Jadi jangan pusing. Oke, ini kita abaikan aja. Lanjut ke sini. Oke. df head. Mungkin saya dari awal aja mungkin ya, dari maaf, dari mana? Dari sini. Biar kita ngulang. Oke. Sip. Saya tampilkan data. Coba. Sorry. Di error. Saya lupa ya teman-teman ya. Untuk memanggil ininya. df. Lama nggak mainan Python, lupa. df. Oke, apa yang salah ini? Oke, dia kayak sensitif ya teman-teman ya. I kecil sama I besar beda, jadi maka dia nggak mau. Coba kita buang printnya. Oke, siap. Kalau kita pakai 0, error lagi. Oke, error. Saya kurang paham kalau misalnya pakai indeks angka ini ya. Saya biasanya langsung pakai nama kolomnya. Oke, kita lewatin. Coba pakai 1 bisa nggak, Mas? Oke, Bu, siap. Tak coba pakai 1. Indeksnya sudah di-set belum ya itu tadi? Indeksnya ini yang tadi Bu yang masih bawaan. Oh, tetap udah bisa ternyata Bu. Berarti belum ada indeksnya. Indeks yang ini. Itu cuma 0, 1, 2, 3 itu menurut saya cuma sekedar penunjuk bahwa dia itu baris ke 0 ke 1 gitu. Berarti bukan indeksnya Bu ya, Bu ya? Bukan, yang dijadikan indeks itu nanti identifiernya. Oke, rawat ya teman-teman ya. Yang ini bukan indeks ya. Mungkin jadi loh kita ya. mau ganti yang ini. Oke. Setahu Kita saya belajar itu bareng-bareng aja. Oke, kita lanjut. Ini yang tadi unique yang ngecek untuk unique, terus kita set identifier-nya. Oke. Kita coba untuk data 206. Masih belum juga ini. Saya enggak tahu kenapa ini ya. Ini harus pakai log, Mas. Oke. Gimana? Harus pakai log itu. Kalau nampilin baris itu kan. Oh, yang ini ya. Oh ya, yang Iya. bawahnya ya. Udah yang bawah udah ada, nggak bisa nulis lagi gitu kan ya, error lagi. Oke, kita lanjut. Oke, ini data yang udah terganti identifier-nya, maaf, indeksnya dengan atribut identifier. Terus untuk mengakses record pakai log atau location ya, df log dalam kurung siku, nanti dia indeksnya gitu. Kita execute aja.
Contohnya saya ganti mode 80 ya. Oke, dia dari London 1857. Bethlehem dan Macintosh, oke sama ya. Pakai fungsi log ternyata. Oke, ini ada keterangannya nih. Dengan kata lain, 206 adalah label pertama dari indeks. Mengaksesnya dengan df elogs. Oke, ini bisa teman-teman baca sendiri. Sekarang masuk ke merapikan file dalam data. Merapikan file maksudnya merapikan kolom ya. Oke, di sini menghitung frekuensi nilai objek. Pakai df dtypes value const ya. Kita execute. Di sini kita akan satu kolom yang masuk akal untuk menerapkan nilai numerik adalah tanggal publikasi, sehingga kita dapat melakukan perhitungan di awal. Oke, di sini kita akan menyeleksi data dari tahun 1905 dengan output hanya pada bukan tahun, dari indeks ya, identifier tadi 1905 dengan output hanya pada field tanggal publikasi. Pakai fungsi log lagi. Ini indeksnya ya, yang tadi kita set identifier. Di sini nama atributnya. Head 10, maksudnya kita tampilin 10 datanya gitu ya. Oke, kita execute, hasilnya seperti ini. Oke, ini ada keterangannya nih. Buku tertentu hanya memiliki satu tanggal publikasi. Oleh karena itu perlu dilakukan hal-hal sebagai berikut. Hilangkan tanggal lain dalam siku. Sepertinya di sini tidak ada ya teman-teman ya. Terus konversi tentang tanggal ke start date. Ini maksudnya gimana nih? Saya kurang paham nih. Untuk hilangkan tanggal yang tidak jelas dengan non-NaMPI. Kalau misalnya ada yang tanggalnya tidak sesuai formatnya, dia dihilangkan dengan menggantinya sebagai non. Konversi string non ke nilai non-NaMPI. Ini non dari ini ya, ini non yang string, terus nanti kita ubah formatnya ke non yang versinya NaMPI. Kadang kalau misalnya beda tipe data itu nggak bisa ya. Kadang semisal tipe datanya masih bentuk list gitu, kita cari min-nya. Nyari min yang datanya bentuk list sama min yang datanya udah jadi array NaMPI, nanti hasilnya bakal beda. Kemarin saya sempat coba soalnya ya. Untuk yang list dari masih pandas, terus yang satu udah pakai array NaMPI. Nanti hasilnya dia beda gitu. Mungkin teman-teman bisa coba sendiri, mungkin hasilnya beda atau sama ya, silakan explore sendiri. Di sini kita pakai regular expression untuk mengekstrak tahun publikasi. Oke, di sini kita definisikan ya. Definisikan variabel regex untuk nanti sebagai ini sebagai format yang kita inginkan. Di sini ada R bla 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 sampai ke belakang. Ini maksudnya tanda petik ini untuk awal string. Di dalamnya dia /D untuk sembarang digit. Sembarang dari 0 sampai 9 mungkin ya. Terus ada 4 digit yang diperlukan. Jadi sembarang digit dan digitnya itu ada 4 gitu. Jadi tahun kan biasanya kan 4 ya, 4 digit gitu. Ini pakai regular expression seperti ini. Kalau misalnya mau 2 angka aja ya udah berarti di sini 2 gitu ya. Menyesuaikan. Oke. Kita lanjut menjalankan fungsi regex tadi yang udah kita deskripsikan di atas. Kita jalankan di kode ini. Jadi kalau misalnya teman-teman menuliskan banyak kode yang sama, mending dibikin satu gitu ya. Misal kita mau nulisin ini dalam jumlah banyak, mending dibikin satu aja biar kalau misalnya suatu waktu kita mau ganti regular expression-nya, tinggal ganti di sini saja, nggak usah ganti di yang lain-lain gitu. Contoh kita jalanin regex-nya nih dari dataset. Ini ada xtr, variable xtr, dia akan ekstrak atribut date of publication dengan format ini. Format yang tadi kita udah buat ini ya. Expand false. Terus kita tampilin str head ya untuk menampilkan. Ini defaultnya 5.
Ini ada keterangannya untuk expand first ini, jika benar kembalikan data frame dalam satu kolom per tangkapan. Jika salah, kembalikan seri indeks. Jika ada satu tangkapan atau data frame, jika ada beberapa grup tangkapan. Mungkin maksudnya tadi setangkap saya, kalau misalnya benar ya udah diabaikan ya. Kalau misalnya ada yang nggak sesuai format, nanti dia akan diubah sesuai format ini gitu. Coba kita jalankan. Oke, aman. Saya cuma mau coba kalau misalnya ini tak ganti variabel ini gimana gitu. Biar dia merujuk ke satu ini ya, variabel ya, biar nggak nulis ulang gitu. Oh, ternyata nggak bisa teman-teman. Oke. Oh, bisa, Ding. Tadi yang salah apanya? Oh ya, belum dijalanin. Oke. Kita run lagi. Oke, sama aja ya. Kita panggil variabelnya sama yang atas ini. Oke. Secara teknis, kolom tersebut masih memiliki objek di type, namun dengan mudah kita dapatkan versi numeriknya dan perintah pandas to numerik. Oke, ini dia tipe datanya masih objek ya. Di sini kita mau istilahnya apa ya? Kalau nggak salah casting ya. Casting tipe data gitu, yang tadinya objek ganti ke numerik. Tuh. Jadi mungkin sewaktu teman-teman nyoba di Pandas gitu, tipe datanya masih string gitu, mau diubah ke numerik, ada yang namanya proses casting. Teman-teman bisa cari sendiri apa itu proses casting untuk pindah tipe data ya, dari string ke integer atau sebaliknya atau ke tipe-tipe yang lain gitu. Oke, di sini data frame dengan atribut date of publication, dia mau di-convert tipe datanya ke numerik. Ya, terus kita tampilin sekarang ya udah di-convert tadi, kita tampilin versinya, bukan versi, tipe datanya. Kita run, dia tipenya float 64. Oke. Ini menghasilkan sekitar 1/10 nilai yang hilang. Cost yang cukup kecil dampaknya untuk saat ini karena dapat melakukan perhitungan pada nilai valid yang tersisa. Oke, ini saya juga kurang paham ya teman-teman ya. Kita lanjut aja dulu. Di sini untuk perhitungan pada nilai valid yang tersisa. Dia untuk nyari is null, atau saya is null untuk nyari data yang nol ya. Ini maksudnya ada berapa data yang nol, nanti kita dibagi dengan len. Len biasanya untuk mencari panjang karakter mungkin di sini. Len df. Oke, ini hasilnya ini saya kurang paham ini maksudnya apa teman-teman ya. Oke, kita lanjut aja dulu. Sini ada membersihkan kolom dengan kombinasi str dan numpy. Ini yang sudah tadi dijelaskan sama Bu Dia ya. Kita run saja. Oke. Ini kayak fungsi nested if ya. If gitu. If then kalau di Excel itu kan biasanya untuk menentukan kategori ya, kategori A, B, C, D misal. Kalau di kampus ya 80 sampai 100 A, misal 50 sampai 79 B dan seterusnya. Nanti bisa pakai nested if gitu. Di sini kita pakai numpy. Oke, di sini kita mau nampilin atribut place of publication. Kita tampilin 10 data ya, kita run. Di sini kita pakai log, location. Ini mungkin sama seperti tadi ya teman-teman ya, identifier-nya ya kalau nggak salah ini ya. Kita run. Coba tak ganti 206. Bisa nggak? Apa yang keluar? Oh ya, benar. Dia ini maksudnya ini ya tadi ya. Identifier-nya gitu, indeksnya. Ini juga sama. Oke, di sini untuk mendapatkan boolean max. Ini maksudnya saya kurang paham ini. Mungkin sepertinya dia melakukan pengecekan ya, mungkin melakukan pengecekan apakah yang di data ini datanya London semua atau enggak gitu. Kalau misalnya iya maka true gitu. Kalau enggak dia akan menampilkan false. Untuk membersihkan kolom ini dapat dalam sekali jalan gunakan str contains untuk mendapatkan boolean max. Yaitu tadi teman-teman ya, untuk ngecek ya.
Ini Oxford untuk mengganti jadi Oxford tadi ya. Ini kita pakai nested if. Di sini pakai nested NumPy ya. Jika ada yang London, dia ganti jadi London, L-nya besar. Oxford, O-nya kecil, jadi L besar. Kalau misalnya tidak ada London, ada Oxford, dia atau ganti yang tanda strip, jadi tidak ada tandanya, kosong ya. Oke, sorry, ini belum tak jalanin. Tak jalanin. Oke, sip, aman. Oke, kita tampilin lagi datanya. Oke, ini. Nah, ini udah yang ini teman-teman ya, yang udah dibersihkan. Ternyata kodenya jalan semua, aman. Sesuai yang tadi di slide. Oke, di sini ada membersihkan seluruh dataset dengan fungsi apply map. Ini saya baru dengar ya teman-teman ya, fungsi apply map. Pada sudut tertentu data terlalu kotor. Tidak hanya berlaku di sebagian baris atau kolom saja, tapi di banyak bagian ya. Mungkin karena terlalu tersebar banyak, kita terlalu memakan banyak waktu kalau misalnya harus manual satu-satu. Di sini kita gunain apply map. Terapkan fungsi apply map pada file university_towns.txt. Oke, ini ya data yang ini ya teman-teman ya, yang university_town.txt. Oke, ini datanya teks semua, oke ya. Oke, saya pusing ini. Data teks, oke. Kita nampilin command prompt pada Windows. Saya kurang paham ini. Oke. Dapat dilihat di atas bahwa nama negara bagian atau state diikuti dengan kotak asal universitas, bla 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 bla, sampai memiliki substring edit. Kita dapat memanfaatkan pola ini dan membuat list of state atau city, tuple, dan wrapping daftar list dalam data frame. Wrapping ini ya, karena ini datanya teks, ya wrapping mungkin ya, kayak mungkin di sentiment analysis ada wrapping gitu. Oke, kita jalanin aja teman-teman ya. Kak Najur saja, saya untuk ini saya kurang paham. Kita coba jalanin aja. Kalau misalnya ada yang error, kita cari coba. Oke. Kita jelasin sepemahaman saya teman-teman ya. Di sini dia bikin variabel university towns. Dia nanti isinya adalah berupa list. Di sini kita, sintak ini saya kurang paham ini. Terus di sini kita ada perulangan. Itu untuk ini Mas, buka filenya kan dalam bentuk TXT. TXT itu kan dibacanya baris per baris. Jadi maksudnya di situ with open itu file TXT-nya dibuka. Kemudian for line in file maksudnya untuk setiap baris di dalam file itu. Jadi dia membaca looping ya, looping baris demi baris. Kalau di dalam data frame itu kan record per record ya, karena di dalam bentuk TXT dia baris per baris dalam file itu, maksudnya gitu. Oke, siap Bu. Terima kasih penjelasannya Bu. Itu tadi teman-teman ya. Ya ini untuk membaca filenya, membaca file teks tadi itu. Jadi dia bacanya satu persatu per baris ya, baris 1, baris 2 dan seterusnya gitu. Di sini kita melakukan looping setiap baris di dalam file itu, terus di sini di dalamnya ada kondisi nih. Jika ada ini if edit inline, mungkin ada yang tadi ini ya, yang edit itu state-nya sama dengan line. Ini state, kenapa saya kurang paham ya teman-teman ya? Dimasukkan ke dalam variabelnya Mas. Jika ketemu string edit tadi, kan ada tuh di atasnya tadi, atas Mas. Oh, nah yang merah. Nah jika ketemu itu, maka dimasukkan ke dalam variabel sementara namanya state. Jika tidak, maka ditambahkan ya, dimasukkan ke dalam list variabel yang university towns-nya tadi, dimasukkan ke dalam situ. Oke, terima kasih Ibu. Begitu ya teman-teman ya penjelasannya ya. Ini untuk event ini masih untuk menggabungkan ya ke dalam list ini. Kira-kira seperti itu ya. Saya kurang paham menjelaskan. Jadi udah jelas nama Jumartia. Terima kasih Bu Dia. Oke, kita lanjut. Ini juga kita punya variabel town_df. Kita pakai data frame ternyata ya. Ternyata di sini kita sepertinya ini dari yang list kita punya tadi itu kita
jadikan ini ya, jadikan data frame gitu. Tadi kan bentuknya dia list. Sekarang kita mau jadiin dia data frame gitu. Pakai pd.dataFrame dalam kurung nama listnya, terus nama kolom-kolomnya yaitu kolom state dan kolom region name. Kita tampilin nih. Tadi list yang di sini, jadi data frame. Kita tampilin ini datanya. Ternyata datanya seperti ini teman-teman ya. Ini untuk tadi proses dari list kita jadikan data frame. Oke lanjut. Ini kita punya ini ya, punya data ini ya. Kalau tanda kurung ini kalau nggak salah apa tadi tuple atau apa gitu saya lupa. Oke ini kita punya data ini. Dictionary. Dictionary siap. Iya. Kita punya saya itu contoh data, kemudian di situ kolom ke-0 ya sama kolom 1. Nanti di dalamnya itu ada isi listnya. Jadi kayak list di dalam dictionary. Gitu ya kira-kira ya. Oke Bu, siap. Ini kita punya dictionary ya, dictionary. Terus di dalamnya ada list-listnya. Jadi dictionary itu kita isinya list gitu ya. Dalam dictionary isinya list. Oke. Di sini sama juga. Kita mau menjadiin dictionary ini jadi data frame. Kita bikin variabel baru namanya contoh underscore data frame. Kita pakai library pandas, kita pakai fungsi data frame. Dalam kurung kita panggil kita panggil variabel contoh data ini tadi ya, yang isinya dictionary ya. Ini kita mau proses convert dari dictionary ke data frame. Sekarang kita tampilkan ini. Kita execute, ada kolomnya karena kita nggak tentuin di sini ya. Beda sama tadi kita tentuin yang ini. Ini ada kolom ya, ada parameter kolom. Kalau ini nggak ada, jadi dia defaultnya 01 gitu. Oke. Pada contoh di atas, setiap sel mock, dataset, Python, real, dan lainnya adalah elemen. Ini ya. Oleh karena itu, perintah apply map akan menerapkan fungsi ke setiap elemen secara independen. Mari kita definisikan fungsi tersebut. Oke, di sini ini cara untuk membuat metode atau fungsi di dalam Python ya. Kita pakai def. Pakai def, ini nama metodenya, get underscore city state. Kita butuh parameter. Jadi ini untuk ini ya. Kalau misalnya metode atau fungsi itu biasanya dia fungsinya untuk menjalankan suatu tugas tertentu yang spesifik. Jadi kalau misalnya kita butuh, kita tinggal panggil aja. Kalau misalnya dia butuh parameter, kita masukin parameternya gitu. Jadi nggak perlu kita nulis banyak-banyak, tinggal kita definisikan sekali kayak gini, subblok, kita panggil berulang kali itu bisa. Ini ada namanya get underscore city state. Kita butuh parameter item, di dalamnya ada ini ya, else if ya. If tanda ini in item, di dalam item yang di parameter tadi, dia akan mengembalikan, mungkin ini mengembalikan data ya, mengembalikan data yang ada tanda ininya yang sama. Kita nyari yang ada tanda kurung, buka kurung, dia akan mengembalikan data yang buka kurung juga. Elif, ini sama aja kayak else if gitu ya. Else tapi yang ada kondisinya gitu. Jadi kan buka kurung ya, sekarang yang kurung siku. Dia juga akan mengembalikan data yang kurung siku. Kalau nggak ada, dia akan mengembalikan item atau data yang tadi yang sama ya. Kalau misalnya kita ngirim datanya nggak ada tanda kurung atau kurung siku, maka dia dikembalikan lagi gitu. Atau saya seperti itu. Oke. Di sini kita akan implementasi fungsi apply map ya. Ada variabel tahun df. Di sini juga kita panggil data frame-nya tahun df ya. Jadi nanti dia bakal ke timbun data frame-nya. Kita panggil fungsi apply map. Terus kita kasih parameter get city state. Get city state yang tadi ini. Oke, kita jalankan. Emang error atau enggak? Saya enggak tahu ini. Harusnya ada parameternya di sini. Kita jalankan aja teman-teman ya. Oke. Df. Oh, ini belum inikah tadi. Oke. Sip, aman ya.
Kalau misalnya teman-teman kadang error ya, mungkin karena lupa belum di-run aja yang kode atas-atasnya gitu. Kita lanjut, kita tampilin tone df ini tadi, tampilin datanya. Oke, seperti ini. Oke, kita lanjut untuk mengganti nama kolom. Misal mungkin nama kolomnya terlalu susah dibaca atau gimana, kita bisa mengganti nama kolom ya. Sekarang kita pakai dataset yang berbeda. Oke, kita kembali ke CSV. Ini lebih familiar untuk saya daripada yang TXT tadi. Oke, sama caranya sama, kita definisikan variabel, terus kita panggil dengan pakai fungsi read CSV dari Pandas. Kita masukin nama ini ya, nama datasetnya. Jangan lupa datasetnya udah di-upload dulu di sini. Kalau nggak ada, kalau kita panggil ini dia error gitu ya. Pastikan datanya udah ada dulu gitu. Terus kita tampilin data frame-nya. Run, oke. Ini datanya seperti ini ya. Ini ya seperti inilah, kurang enak dilihat gitu. Dia masih nama kolomnya 0, 1, 2, 3 dan seterusnya. Kadang kalau misalnya teman-teman nyari dataset di publik itu ya, mungkin karena masalah privacy atau apa, nama kolomnya dia singkatan ya, misal V1, V2 sampai V28 atau yang lainnya. Itu teman-teman bisa menggantinya gitu. Cara menggantinya yaitu dengan cara oke, ini. Kita masuk ke sel yang selanjutnya. Sebentar Mas Adi, itu saya jelaskan dulu. Tadi kembali yang atas, itu kenapa berantakan, dia posisi record ke 0 itu dianggap sebagai header. Karena di pd.read.csv itu headernya nggak dinyatakan secara eksplisit. Makanya di bawah header sama dengan yang bawah itu. Bawah lagi. Bawah, nah header sama dengan 1. Jadi dia dia sebenarnya nggak punya kolom itu. Jadi kolom yang pertama itu baris yang pertama itu dianggap header. Oke, begitu teman-teman ya. Jadi dia nggak punya kolom, jadi langsung data aja. Jadi yang pertama yang dianggap sebagai header. Kita cek ini datanya nih, seperti ini datanya. Lah ini, ya dikira kolom yang pertama itu sebagai header. Oke, kita kembali lagi. Kita di sini manggil ya sama kayak tadi, cuma kita kasih ini fungsi header sama dengan 1. Ya, maksudnya yang ini tadi biar naik sebagai headernya gitu. Oke, kita tampilin hasilnya seperti ini. Dia beda ya. Yang tadinya ini dia di baris ke-1, dia sekarang naik sebagai headernya gitu. Oke. Di sini ada dictionary juga. Tandanya ini ada ya kurawal kayak gini. Dia isinya ini new names. Variabel new names tipe datanya dictionary. Di dalamnya ada ini. Kita mendefinisikan ini nama kolom yang sudah ada dengan mau diganti dengan nama apa gitu. Di sini kan contoh unnamed sama dengan 0 kita mau ganti country. Terus tanda tanya summer kita mau ganti summer Olympic dan seterusnya ini sampai ke sana. Kita definisikan satu-satu nih ya. Ini harus mau nggak mau harus manual gitu. Nah, oke, kita udah punya dictionary ini, terus kita jalankan fungsi selanjutnya. Olympic underscore data frame, kita pakai fungsi rename untuk mengganti nama kolomnya. Kita panggil ini ya, parameter columns, kita isi dengan new names. Ini ya, kolom yang ada di data frame tadi yang ini. Kita mau jadikan dia sebagai new names. Pakai ini sekarang, mau diganti gitu lah intinya. In place terus, maksudnya mungkin ditimpa gitu ya. Oke, kita run. Oke, nggak ada error, kita jalanin. Oke, jadi sekarang udah ganti yang tadinya unnamed sama dengan 0, take 20, sekarang jadi country. Karena udah kita ganti pakai fungsi rename ini tadi. Oke, begitu teman-teman untuk penjelasannya ya. Mohon maaf karena saya juga masih belajar, masih pemula sekali ya. Masih banyak yang nggak ada saya paham. Mohon maaf kalau misalnya banyak yang kurang jelas atau ini ya, ngomongnya nggak jelas, nggak lancar gitu ya. Oke, saya kembalikan ke Budia. Monggo Budia.
Saya stop share. Oke. Oke, baik. Terima kasih Mas Adi ya. Oke, gitu tadi teman-teman contoh skrip dari Python-nya ya, apa yang sudah saya jelaskan tadi. Mungkin ada yang kurang jelas ya. Nah, sekarang diperjelas lagi dengan yang dijelaskan Mas Adi ya. Paling tidak apa yang sudah saya jelaskan tadi kan Anda masih ngawang-ngawang nih, ini gimana sih? Nah, kalau ini kan skripnya langsung dijelaskan sama Mas Adi, kemudian di-run, oh jadi tahu perbedaannya sebelum sama sesudah yang maksudnya itu apa gitu ya. Tadi mungkin ada juga tadi beberapa hal yang mungkin saya salah menjelaskan, ternyata ketika skripnya dijalankan itu oh ternyata maksudnya seperti itu ya. Mohon maaf juga ya. Mungkin saya juga ada beberapa hal yang lupa. Kemudian tadi juga ternyata sudah sampai selesai ya. Tadi saya sebenarnya menjelaskannya tinggal sedikit lagi dari slide 70 sampai 76 ya. Kurang 6 slide sebenarnya, tapi tadi sudah langsung dijelaskan Mas Adi sampai mengganti nama kolom tadi ya. Nama kolomnya. Berarti udah selesai ini Mas Adi. Jadi saya tidak perlu lagi meneruskan yang sisa 6 slide tadi karena sudah langsung dijelaskan Mas Adi tadi di skripnya ya. Ya, masih ada waktu beberapa menit. Ada yang mau disampaikan? Gimana rekan-rekan? Tadi sudah mencoba merunningnya kan ya? Mas Adi ngerunning, kalian ngerunning juga nggak ya? Silakan, ada yang mau ditanyakan? Sepertinya belum ada, Bu. Belum. Ini kita tinggal berapa menit lagi? 10 menit lagi ya, Mas? Iya, Bu, 10 menit. Oke, tapi untuk recordnya sudah 90 menit ya? Sudah. Sudah. Oke, gimana sebelum saya tutup? Kita tutup. Ada yang mau disampaikan? Kalau mic-nya error bisa disampaikan lewat chat, silahkan. Setelah ini bisa Anda coba-coba ya. Saya rasa tadi skripnya berjalan dengan baik ya. Tidak ada yang error ya Mas Adi ya. Kalaupun misalnya ada yang error, berarti Anda mungkin kelupaan menjalankan skrip yang ada di atasnya. Jadi di Python itu memang satu persatu ya. Bisa juga runtime all. Jadi semuanya, tapi kan Anda kan nggak tahu bedanya ya. Nanti skrip ini maksudnya apa, skrip ini maksudnya apa. Jadi di running satu blok seperti itu. Sepertinya nggak ada Mas Adi. Bisa ditutup ya. Oke, Bu, siap. Oke, ya. Sampai jumpa besok. Besok ada lagi. Oke, teman-teman ya. Demikian pertemuan hari ini tentang data preparation 2 ya. Cukup lumayan kita preparing data ya. Makan banyak waktu lama Capek gitu ya. ya. Oke, terus semangat teman-teman ya. Oke, jangan lupa besok kita ada pertemuan lagi di jam yang sama. Saya ingin menginformasikan besok ada deadline ya teman-teman ya, tanggal 17 itu untuk yang tugas akhir bagian 2. Silakan dicek di submodul pengumpulan tugas kelompok. Itu tadi saya cek baru ada 4 yang ngumpulin ya teman-teman ya. Jangan lupa besok tanggalnya 17 karena deadline itu dari diktinya langsung ya, bukan saya yang ngotak-ngatik gitu. Jadi silakan dipatuhi saja teman-teman ya. Oke, untuk mengakhiri kegiatan pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa ya untuk agar ilmu yang kita dapat bermanfaat gitu ya. Oke, berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing dipersilahkan. Cukup. Oke, kita akhiri pertemuan hari ini. Terima kasih ya teman-teman. Terima kasih Bu Dia atas pemaparan materi hari ini. Ya, sama-sama Mas cukupkan. Adi. Ini sudah diambil capture-nya Mas tadi? Sudah Bu, aman. Sudah ya. Oke.